Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Restu Genata Putra dari kelas 2024C Program Studi Pendidikan Matematika. Di video kali ini saya akan membahas video pembahasan soal. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu penugasan filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Selamat menyaksikan guys. Baik teman-teman, di video kali ini saya ada pembahasan soal yaitu tentang terkait materi teorema sisa Cina. Nah, teorema sisa Cina ini masih berhubungan dengan kongruensi. Namun caranya itu ada agak sedikit kompleks ya. Nah, di sini saya ada contoh soal. Terlebih dahulu saya akan bacakan. Seorang peternak memiliki sejumlah sapi. Jika ia memasukkan 5 ekor sapi masing-masing ke dalam kandang secukupnya, maka ada 2 ekor sapi yang tidak masuk kandang. Jika ia memasukkan 6 ekor sapi masing-masing ke dalam sejumlah kandang secukupnya, maka ada 4 ekor sapi yang tidak masuk kandang. Banyaknya sapi yang dimiliki peternak paling sedikit adalah. Nah, dari cerita ini kita dapat ambil kongruensinya. Kongruensi dari cerita ini tuh tadi jika ia memasukkan 2 ekor sapi, jika ia memasukkan 5 ekor sapi masing-masing ke dalam kandang secukupnya, maka ada 2 ekor sapi yang tidak masuk kandang. Nah, dari ini kita buat kongruensinya, yaitu kita jadikan kongruensinya X kongruen 2 mod 5. Nah, yang memasukkan 5 ekor sapi ini tuh dibikin modnya ya, dibikin ininya. Nah, untuk yang keduanya itu jika ia memasukkan 6 ekor sapi masing-masing ke dalam kandang secukupnya, maka ada 4 ekor sapi yang tidak masuk kandang. Ini jadi X kongruen 4 mod 6. Nah, habis ini kita cari M-nya terlebih dahulu. M itu yaitu dengan cara mengalihkan modnya. Mod dari 5 kali 6 itu 30. Nah, di mana M1-nya itu adalah 5 dan M2-nya itu 6. Nah, sesudah itu kita cari Y-nya. Y-nya karena sesuai dengan rumus dari teorema sisa Cina bahwa untuk mencari X-nya itu adalah A1 dikali Y1 dikali Z1 tambah A2 kali Y2 kali Z2 dan seterusnya gitu. Nah, maka kita membutuhkan yang namanya Y, Z, dan A. Itu udah ada ya di sini A, yang ini A. Nah, untuk Y1-nya yaitu dengan caranya itu M per M1. M-nya tadi udah kita cari yaitu 30. 30 dibagi M1-nya 5. Tuh, bentar teman-teman. Nah, maaf ya. Nah, M 30. M1-nya 5. Jadi 30 bagi 5, 6. Nah, Y2-nya yaitu M per M2. 30 M2-nya 6. Jadi 30 bagi 6 sama dengan 5. Ingat-ingat ya teman-teman, Y1-nya itu adalah 6, Y2-nya adalah 5. Nah, habis itu untuk mencari Z yang kita butuhkan sekarang Z. Z itu dicari dengan cara Y1 dikali Z1 kongruen dengan 1 mod M1. Itu rumus itu selalu begitu ya. Jadi tidak berubah gitu. Selalu rumusnya itu selalu gitu. Y1 kali Z1 sama dengan kongruen 1 mod M1. Itu selalu begitu. Nah, kita substitusi ke sini Y1 tadi 6 kali Z1 kongruen 1 mod M1-nya tadi 5 ya. Nah, habis itu nah, kan 6 Z1 nih. 5 belum bisa membagi 6 ya. Nah, maka sesuai dengan yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, maka untuk
agar bisa membaginya itu ditambahkan dengan modnya. Jadi 1 ditambah 5 itu 6. Nah, udah bisa nih. 6 bagi 6 itu 1. Jadi satunya dulu adalah 1 mod 5. Nah, untuk Y2-nya. Y2 kali Z2 kongruen 1 mod M2. Y2-nya tadi 5. Z2 kali Z2 kongruen dengan 1 mod M2-nya 6. Nah, 6 belum bisa membagi 5 nih. 6 bagi 5 belum bisa ya. Nah, kita tambah lagi dengan modnya. 1 tambah 6, 7. 7 ditambah 6 itu 13. 13 ditambah 6, 19. Masih belum bisa. 19 bagi 5 belum bisa ya. 19 tambah 6, 25. Udah bisa nih. Udah bisa dibagi. 25 dibagi 5 akan 5. Jadi Z2-nya itu adalah 5 mod 6. Gitu ya teman-teman. Paham sampai sini? Semoga kalian paham ya. Nah, untuk mencari X-nya, kita sesuai dengan rumus dari teorema sisa Cina, yaitu X kongruen dengan A1 Y1 kali Z1 ditambah A2 kali Y2 kali Z2. Nah, kalau ada 3 kongruensi berarti ditambah lagi A3 kali Y3 kali Z3. Gitu ya seterusnya. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dikali mod M. Bukan kali sih, apa ya? Z2 mod M gitu aja nyebutnya teh. Nah, A-nya tadi kita ketahui, A-nya itu adalah 2 dan 4. A1-nya 2, A2-nya 4. Nah, di sini X kongruen dengan 2 kali Y1-nya tadi kan 6 ya. Kali Z1-nya 1. Nah, kita ambil yang ininya doang. Sisanya doang. 1 ditambah A2 tadi 4, Y2-nya 5 kali Z2-nya itu 5 mod 30. Nah, modnya ambil yang 30, yang 5 kali 6 30. Nah, 2 kali 6 kali 1 2 kali 6 12 ditambah 4 kali 5, 20 kali 5, 100. Jadi 100 tambah 12, 112. X kongruen dengan 112 mod 30. Nah, karena tadi yang ditanyakan itu adalah banyaknya sapi yang dimiliki peternak paling sedikit adalah, nah, paling sedikit yang ditanyanya. Berarti kita kurangi dengan modnya. Kurangi dengan mod 30 karena dimintanya paling sedikit. 112 dikurangi 30 terus sampai nggak bisa dikurangi lagi. Jadi kalau dikurangi itu hasilnya bakalan negatif. Nah, stop sampai di situ. Ini saya sudah kurangi 112 kurangi 30 terus dikurangi 30 kurangi 30 sampai menemukan itu saya hasilnya X kongruen dengan 22 mod 30. Nah, 22 kurangi 30 kan nggak bisa ya. Bukan nggak bisa, hasilnya tuh min 8. Nah, kalau gitu nggak boleh, jangan. Jadi stop sampai hasilnya itu lebih kecil dari modnya. Ini udah lebih kecil dari modnya, hasilnya itu udah 22. Berarti sapi yang dimiliki peternak itu paling sedikit adalah 22 ekor. Gitu ya teman-teman. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. See you next video teman-teman.